Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang sangat kami muliakan. Dan tak lupa kepada para santri, para viewers, para pelajar yang sangat kami cintai. Saya sebagai santri kembali lagi di channel YouTube Santri akan mengupas atau membahas tentang suatu keterangan yang terdapat di dalam syarahnya kitab Alfiya Ibnu Malik karya Utsaimin dari golongan Salafi Wahabi yang mengatakan bahwasanya di dalam kitabnya Imam Sibawayh itu terdapat 80 tempat lebih, yang mana 80 tempat lebih itu terdapat kesalahan-kesalahan. Padahal ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama salaf menyebut atau melakopi atau menjuluki kitabnya Imam Sibawayh tersebut dengan Qur'anun Nahwi. Jadi rujukan utama. Quran itu kan menjadi rujukan utama. Jadi sumbernya ilmu nahwu seperti itu. Di sini ada keterangan yang berbunyi wa kana ba'da daurihima dauratil midihima Sibawayh. Ini sebelumnya ini ada keterangan yang membahas tentang waktu atau masa-masa gurunya. Nah, sekarang ini membahas tentang masa-masa Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu wafat pada tahun 180 Hijriah. Allazi luqiba kitabuhu indal mutaqaddimina bi Qur'anin Nahwi. Jadi kitabnya Imam Sibawayh ini menurut ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama salaf dijuluki dengan Qur'anin Nahwi. Walukiba huwa indal mutaakhirina bi imamin nuhati. Sedangkan Imam Sibawayh dijuluki dengan imamnya atau apa namanya? Pemimpinnya ahli nahwu seperti itu. Kemudian di bawahnya ada keterangan lagi, yaitu di situ jelas ya. Bal sammuhu kikbaron lahu Qur'anan nahwi. Ini orang-orang Basra itu, saya loncat langsung ke bawah itu. Bahkan orang-orang Basra itu saling berbangga-bangga diri menyebut kitabnya Imam Sibawayh itu dengan sebutan Qur'anun Nahwi. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada keterangan lanjutannya ila angkol walihada kanal muzanni yaqulu man arada ayyusannifa man arada ayyusannifa kitaban wasi'an. Imam Muzanni itu berkata, barang siapa yang ingin memiliki karangan yang banyak, karangan kitab yang banyak, finahwi dalam membahas ilmu nahu, ba'da Sibawayh setelah masanya Imam Sibawayh, falyastahi, maka memintalah umur panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kok seperti itu ya? Karena kitabnya Imam Sibawayh itu kitab yang paling lengkap ya tentang pembahasan gramatika bahasa Arab. Jadi rujukan-rujukan ulama sekarang ini seperti As-Sabban, Alfiya Ibnu Malik, Alfiya Ibnu Mu'ti itu rujukannya ya diambil dari kitabnya Sibawayh seperti itu. Kalau yang barusan itu tentang kelebihan-kelebihan kitabnya Imam Sibawayh sampai dijuluki sebagai Qur'annya Nahwu karena menjadi sumber rujukan utama untuk materi ilmu nahwu untuk seluruh dunia, maka sekarang kelebihannya Imam Sibawayh ya ternyata di dalam kitab I'rabul Quran li Syihab Al-Halabi disebutkan anna Sibawayhi ru'ya fil manam. Imam Sibawayh itu dimimpikan seseorang. Lah orang yang bermimpi itu bertanya kepada Sibawayh, faqila lahu ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah lakukan padamu? Kemudian Imam Sibawayh menjawab, faqala adkhalanil jannah. Allah telah memasukkanku ke surga. Faqila bimadza? Kata orang yang bermimpi itu bertanya, sebab apa kamu masuk surga? Faqala. Kemudian Imam Sibawayh menjawab, biqauli inna ismahu ta'ala a'raful ma'arifi. Ya, karena saya berpendapat bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah paling ma'rifatnya isi ma'rifat. Lah, pendapat ini yang mengantarkan Imam Sibawayh itu masuk surga. Berarti amal dari Imam Sibawayh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau itu dimasukkannya Allah Subhanahu wa taala. Lah, sekarang ada orang yang mengkritisi bahwasanya di dalam kitabnya Imam Sibawayh itu terdapat 80 lebih tempat yang di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan. Tanpa menyebutkan kesalahannya itu apa dan ada di mana seperti itu. Benarkah klaim seperti itu? Layakkah klaim seperti itu untuk ulama yang sekali berimam Sibawayh yang menjadi rujukan ulama ahli nahwu seluruh dunia? Nah, silakan
simak di dalam kitab ini, yaitu kitab syarahnya Alfiyah Ibnu Malik, karyanya Utsaimin, yang diceritakan adalah Ibnu Taimiyah. Walamma qadima Syekhul Islam ila Misra. Nah, saat Ibnu Taimiyah sampai ke Mesir, wajarat bainahu wa baina Abi Hayyan munadharatun fin nahwi. Kemudian terjadilah perdebatan dengan Imam Abi Hayyan yang juga sama-sama pakar nahwu, mendebatkan tentang ilmu nahwu. Wahtajja Abu Hayyan ala Syekhil Islam bima fi kitab Sibawayh. Imam Abi Hayyan itu berhujjah, memberikan hujjah kepada Ibnu Taimiyah dengan memakai rujukan kitabnya Imam Sibawayh. Waqala, kemudian saat dalam perdebatan itu Imam Abi Hayyan mengatakan kepada kepada Ibnu Taimiyah dengan perkataan innama dzakartahu mukhalifun lima fil kitab. Pendapatmu itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab. Kemudian Ibnu Taimiyah bertanya, kitab yang mana yang Anda maksud? Qala. Kemudian Imam Abi Hayyan menjawab, Kitab Sibawayhi. Yang saya maksud adalah kitabnya Imam Sibawayh. Qala. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata seperti ini, wahal Sibawayhi nabiyyun nahwi? Apakah Sibawayh itu nabinya nahwu? Hatta yajiba alaina ittiba'uhu? Sehingga saya wajib mengikutinya? Nah, ini perkataan ini seakan-akan ada sombongnya kalau menurut saya itu. Ya, masa kalau bukan nabi tidak wajib diikuti, wong guru saja kita ikuti kok selama masih sesuai syariat. Seperti itu kan. Lah ini kok langsung mengatakan apakah Sibawayh itu nabinya nahwu sehingga saya wajib mengikutinya? Laqad walita Sibawayhi fi kitabihi fi aktsari min thamani mawdi'an la ta'rifuhu. Katanya Ibnu Taimiyah melanjutkan perkataan tadi. Imam Sibawayh itu di dalam kitabnya saja itu terdapat 80 lebih tempat yang di dalamnya terdapat kekeliruan-kekeliruan yang mana kamu tidak tahu dan Imam Sibawayh pun tidak tahu. Lah, Imam Sibawayh tidak tahu, Imam Abi Hayyan juga diklaim tidak tahu. Jadi yang tahu hanya Ibnu Taimiyah katanya. Fahamiyar rajulu wa ghadiba. Kemudian ada seorang laki-laki yang merasa panas kemudian murka, wahajahu bi qasidatin la quruna laha. Kemudian kalau di dalam kitab ini ya klaimnya seperti itu. Kemudian laki-laki itu membalas ejekan dari Ibnu Taimiyah dengan syair. Kemudian seperti itu. Karena ulah tersebut ya. Nah, sekarang kesalahan-kesalahan Ibnu Taimiyah atas pendapatnya tersebut ya banyak. Yang pertama diantaranya Ibnu Taimiyah berani hanya menyalahkan namun tidak berani membuktikan, atau mungkin memang tidak bisa membuktikan karena gagal. Ya silakan isi sendiri, gagal apa itu? Ya kalau memang benar Ibnu Taimiyah itu keilmuannya memang benar, maka seharusnya dia dengan gentle memberitahukan yang mana pendapatnya Imam Sibawayh yang keliru dan di mana saja. Ya seharusnya jelas dong seperti itu. Kemudian yang kedua, kitabnya Imam Sibawayh itu menjadi rujukan utama ilmu nahwu di seluruh dunia. Itu pun berlaku selama berabad-abad. Bahkan kitabnya dijuluki dengan Al-Qur'annya ilmu nahwu. Lah, ini pantas nggak ada kekeliruan namanya Al-Qur'annya ilmu nahwu. Jadi seakan-akan kalau menurut ulama salaf itu kitabnya Imam Sibawayh ini sudah sempurna. Yang nggak mungkin ada kekeliruan di dalamnya. Ya, insya Allah sesuai lah. Jika kitabnya Imam Sibawayh dipakai orang Islam di seluruh dunia selama kurang lebih 1300 tahun yang lalu, kira-kira berapa ratus juta atau berapa miliar umat Islam yang memetik manfaatnya? Coba bandingkan dengan Ibnu Taimiyah. Dia itu siapa? Apa prestasinya? Mungkin kalau mengkafirkan muslim yang lain mungkin iya. Karena di pendapat-pendapatnya ya banyak banyak penjelasan-penjelasan yang mengatakan kafir ini, kafir itu. Bahkan berfaham tauhid ya. Itu kalau menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ya berbahaya seperti itu pendapatnya. Ini kesalahan yang kedua. Yang perlu kita tanyakan itu apa prestasinya Ibnu Taimiyah ini? Ya levelnya nggak nyampe lah. Masanya saja jauh. Jaraknya antara Ibnu Taimiyah dengan Imam Sibawayh itu 500 tahun lebih.
seperti itu. Lebih orisinil Imam Sibawai itu sangat dekat dengan Nabi jaraknya. Bahkan seumuran Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu kan 150 Hijriyah. Sedangkan Imam Sibawai 148 Hijriyah. Jadi semasa Imam Syafi'i ini. Mungkin tabi'un tabi'in mungkin. Kemudian ini apa namanya? Yang ketiga yaitu ulama salaf mencantumkan kisah-kisah Imam Sibawai masuk surga di dalam kitab-kitabnya. Jadi banyak ulama yang mengatakan Imam Sibawai itu masuk surga karena pendapat-pendapatnya seperti itu. Sekarang yang mengatakan Ibnu Taimiyah masuk surga itu siapa? Apa ada ulama yang berpendapat demikian? Sepertinya nggak mungkin ada ya, karena mereka terlalu overdosis dengan bid'ah sehingga mungkin sampai lupa untuk mendoakan Imam Ibnu Taimiyah itu sendiri yang statusnya sebagai gurunya. Ya bagaimana mau mendoakan dong? Ziarah kuburan saja dianggap haram, bahkan dianggap syirik ya. Ya nggak mungkin lah. Kalau mendoakan ya berarti menyalahi pendapatnya sendiri. Jadi seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat. Amin. Untuk tanya jawab silakan apa namanya di komentar. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.